Episode 84 Gosip. Seminggu sudah perhelatan acara akbar kedua pengantin itu digelar. Semuanya sudah kembali pada aktivitas masing-masing. Nita dengan rumah sakit, Rara dengan butiknya, Nathan dan Aris dengan bisnis di perusahaan yang sekarang sudah menjadi tanggung jawab penuh terhadap mereka. Tapi sepertinya ada salah satu dari mereka yang sekarang menjadi sangat manja, merengek, tidak mau jauh-jauh dari sang istri. Entah kenapa kalau tidak mendapatkan jatah dari istrinya sebelum berangkat bekerja, dia pasti akan uring-uringan di kantor, dan kekesalannya akan dilimpahkan kepada para karyawan yang bahkan tidak melakukan kesalahan apapun. Seperti saat ini, lihatlah dua pegawai wanita yang hanya bisa menunduk ketika membawakan laporan pemasukan sebulan terakhir. Sebenarnya sudah tidak ada yang salah dengan laporan itu, tapi hanya karena double satu kata, dan itu berhasil membuat mood Nathan langsung turun. Kenapa kalian tidak becus sama sekali? Kalau sampai hal seperti ini terjadi lagi, maka aku tidak akan segan-segan memberi kalian surat peringatan. Jangan mentang-mentang kamu, Firda, sudah saya percaya, lalu dengan mudahnya kamu lempar tanggung jawab ini pada bawahanmu. Apa kamu sudah bosan bekerja di sini? Hah? Maaf Pak, saya yang salah. Hanya itu yang bisa Firda lakukan. Minta maaf dan maaf. Dia tahu dan paham kalau mood bosnya itu surut dan timbul. Firda dan Eva juga hanya bisa menelan ucapan Nathan bulat-bulat dan tidak membantah sama sekali. Kalau mereka sampai melakukan itu, sama saja mereka telah membangunkan singa yang sudah mengaum. Azam yang sejak tadi hanya bisa menonton drama tersebut akhirnya harus turun tangan karena sebentar lagi ada meeting dengan kolega penting dari luar negeri. Maaf Pak, 15 menit lagi kita ada pertemuan Tuan Mark dari Perancis. Sebaiknya kita bersiap-siap dulu, bisik Azam. Firda melirik Azam dengan gerakan mata yang seakan-akan mengucapkan terima kasih pada sekretaris CEO tersebut. Nathan mendesah panjang. Dia menggerakkan tangannya, mengusir dua wanita yang berstatus sebagai manajer keuangan dan juga bawahannya. Setelah dua wanita itu keluar dari ruangan tersebut, Nathan langsung mengambil ponsel dan mengetik pesan singkat untuk sang istri. Nita tidak bisa meninggalkan pekerjaannya begitu saja, meskipun Nathan sudah meminta agar istrinya itu berhenti bekerja karena rentan kelelahan. Tapi Nita kekeh tetap bekerja meskipun sekarang tidak mengambil tugas jaga dan hanya akan memeriksa pasien umum di jam-jam bekerja seperti biasanya antara jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nathan mengirim pesan seperti biasanya, meminta Nita untuk tidak terlalu kelelahan dan makan yang cukup, istirahat kalau sudah terlalu lelah. Setelah Nita membalasnya, Nathan langsung beranjak keluar untuk bertemu dengan Tuan Mark di sebuah restoran dekat kantor. Sementara di kubikel bagian keuangan, Eva dan kawan-kawan sedang bergosip ria tentang sikap atasan mereka yang ternyata memang benar yang diisukan selama ini. Jadi tadi lo dimarahin Pak Bos cuma gara-gara ketik double. Iya, tapi yang lebih parah Mbak Firda yang disemprot. Cuma gue diam aja, jawab Eva. Semenjak resepsi pernikahan Pak Bos, emang sekarang jadi tambah posesif tuh sama istrinya. Mungkin karena emang istri Pak Bos cantik dan juga tajir. Jadi ya gitu, takut kalau diambil orang, ucap Dipta, salah satu CS Eva. Gue kaget loh, waktu tiba-tiba kita dapat undangan resepsi pernikahan dari Pak Bos. Gue kira Pak Bos mau nikah sama kekasihnya, tapi ternyata sama wanita lain. Gak kalah cantik sih, tapi kan kesannya kayak merebut gitu ya, Eva berucap. Katanya mantan Pak Bos udah ninggal karena sakit waktu diputusin sama Pak Bos. Guys ya, si tukang kompor ikut nimbrung. Siapa yang ngomong kayak gitu? Dengar-dengar istri Pak Bos yang sekarang itu mantan istrinya yang dulu guys. Katanya mereka cerai secara damai. Lalu Pak Nathan punya kekasih yang model itu kan. Padahal gue kira dulu mereka akan nikah loh. Kok ini tiba-tiba Pak Nathan nikah sama mantan istrinya? Ujar Pandu yang langsung mendapatkan tatapan dari semua orang yang ada di divisi itu. Kok lo bisa tahu, Duh? CLBK nih ceritanya.
Kalian gosipin apa? Tiba-tiba Firda keluar dari ruangannya dan langsung mendengar gerasa-gerusuk di depan ruangan itu. Enggak kok mbak, kita lagi ngomongin tempat buat makan siang mbak, jawab Eva. Oh, setengah jam lagi kalau kalian mau makan. Saya mau ke lantai 7 dulu, ucap Firda, kemudian keluar dari ruangan khusus divisi keuangan tersebut. Aris sangat bahagia ketika melihat Rara datang ke kantornya dan membawakan bekal makanan dari rumah. Rara terlihat semakin cantik dan bersinar, apalagi dengan dress yang ia kenakan hari ini. Biasanya, Rara lebih suka memakai kemeja dan celana kain panjang atau kaos oblong dan celana jeans. Tapi setelah menikah, wanita itu seakan merubah dirinya dan tentu juga sedikit berdandan. Tentu saja Rara menjadi terlihat semakin cantik. Dulu setelah menjadi janda yang ditinggal mati oleh suaminya, Rara menjadi tidak suka berdandan dan lebih sering berada di butiknya. Sayang, apa hanya aku yang merasa semakin hari kamu semakin terlihat cantik, bahkan sangat cantik? Ucap Aris menarik pinggang sang istri dan mengecup bibirnya 2 kali. Kalau pengantin baru, emang biasanya gitu, suka muji dengan kata-kata yang manis, suka gombal dan juga ini serius loh. Kok dikatain gombal sih? Istriku ini memang semakin cantik. Coba aku tanya ke Maura. Ya, biar kamu percaya. Maura adalah sekretaris Aris. Nggak perlu. Iya, aku percaya. Lebih baik sekarang kita makan siang dulu. Rara menarik lengan Aris untuk duduk di sofa sambil membawa paper bag tersebut dan langsung diletakkan di atas meja. Suapin ya, rengek Aris manja. Kenapa kamu jadi kayak Nathan sih? Manjanya minta ampun. Gak ingat umur apa udah tua gitu? Ucap Rara sambil mengeluarkan makanan yang ada di dalam paper bag. Siapa juga yang niru Nathan? Dia tuh yang niru aku yang... Rara hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku suaminya yang ternyata masih sama seperti anak SD itu. Di kantor Nathan, Firda terkejut saat tiba-tiba Azam yang notabene adalah orang kepercayaan CEO tiba-tiba mendatanginya. Apakah ada masalah lagi dengan Bapak Nathan sehingga sampai harus menurunkan Azam ke lantai 5 hanya untuk memarahinya? Sore Pak Azam, ada apa ya? Sampai Anda langsung datang kemari. Kan bisa langsung manggil saya untuk naik ke lantai atas. Tanya Firda sopan. Sepertinya kamu harus mendisiplinkan para bawahan kamu, Firda. Jangan sampai ada gosip atau fitnah tentang Pak Nathan dan Ibu Nita. Saya masih sangat baik, mau memberi peringatan langsung dan datang ke sini. Ucap Azam masih di tempatnya, berdiri dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana. Sungguh tampan, batin Firda. Wanita itu langsung menggelengkan kepalanya ketika menyadari telah mengagumi Azam yang notabene pria dingin dan jarang tersenyum kalau sedang di kantor. Tapi Firda tahu kalau sebenarnya Azam adalah pria yang ramah dan baik. Kenapa menggeleng? Kamu gak mau mendengar ucapan saya? Seru Azam karena mengira Firda menggeleng karena tidak mematuhi perintahnya. Tidak, bukan seperti itu maksud saya Pak. Saya sebenarnya masih belum paham apa yang para bawahan saya lakukan sehingga menyulut emosi Pak Azam. Terdengar Azam menghela napas. Dia tadi tidak sengaja mendengar obrolan para karyawan di divisi keuangan sedang membicarakan tentang Nita dan Nathan. Orang-orang itu benar-benar shock tahu dan sepaham padahal semua yang mereka ucapkan bukanlah kebenaran. Saya menginginkan kamu mendisiplinkan bawahan kamu agar tidak menggosip Nathan dan Bunita, karena saya mendengar sendiri para bawahan kamu sedang menggosip pria tentang atasan kita dan istrinya. Jadi, saya harap setelah ini tidak ada yang berita apapun yang keluar dari mulut mereka. Atau hukumannya bukan cuma surat peringatan, tetapi langsung dipecat secara tidak hormat. Seru Azam. Firda merasa sedikit takut setelah mendengar bentakan dari sekretaris CEO tersebut. Baik Pak, saya akan atasi segera. Sekali lagi, saya minta maaf. Ucap Firda berdiri sambil membungkukkan badan. Azam langsung berjalan keluar dari ruangan tersebut tanpa sepatah kata pun dengan sikap datarnya. Akhirnya,
Firda bisa bernafas lega. Entah kenapa aura Azam kali ini benar-benar membuatnya sulit bernafas. Firda akui kalau pesona pria yang masih melajang di usianya yang sudah 26 tahun itu sangat luar biasa. Apa pria itu tidak pernah jatuh cinta? Kenapa sikapnya dengan wanita tidak ada lembut-lembutnya? Gerutu Firda sambil duduk kembali ke kursinya yang masih terasa hangat. Kemudian, wanita berambut coklat sebahu itu menelpon Eva untuk mencari tahu apa yang sudah mereka gosipkan mengenai Nathan dan juga Nita. Azam sendiri bukannya tidak pernah jatuh cinta. Dia pernah sangat mencintai wanita yang sudah dia sia-siakan. Dan wanita itu saat ini sudah menjadi istri dari atasannya. Azam menyesal karena telah berselingkuh dengan sahabat kekasihnya sendiri waktu itu. Sikap labil karena masih jiwa muda tentunya membuat pria itu ingin bermain-main sebentar tanpa ingin menyeriusi. Tapi ternyata Nita sudah lebih dulu mengetahui perselingkuhan mereka sebelum Azam mengakhiri permainannya. Dan penyesalan selalu datang di akhir, bukan? Kini Azam seakan masih belum bisa mencari pengganti Nita di hatinya. Meskipun mantan kekasihnya itu sudah bahagia dengan suaminya, tapi Azam belum bisa mendapatkan perasaan yang sama pada wanita lain. Dia bahagia melihat Nita bahagia. Lalu, apakah akan ada kebahagiaan yang menantinya di suatu saat nanti? Bersambung.